pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semua di seputar Minggu Sengsara Tuhan Yesus untuk menyadari benar. Yesus dikutuk, Dia diludahi, Dia diberi mahkota duri, dihina sedemikian rupa sampai direndahkan serendah-rendahnya supaya saudara dan saya sebagai pengikutnya, miliknya, anak-anaknya, murid-muridnya diangkat setinggi-tingginya melalui kerendahan yang Dia alami. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh berdoa supaya kami semua menyadari prinsip dasar kami, mengapa Engkau menderita, supaya kami berbahagia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan saudara sekalian dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 19. Yohanes 19 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Amin. Surah melihat dalam 3 ayat ini saja sesuatu yang sungguh-sungguh tidak terbayangkan terjadi pada Yesus. Saya sudah dari awal 3 minggu yang lalu saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ingat, sepanjang minggu sengsara Yesus ini khususnya, bahkan sepanjang umur hidup kita, mari kita ingat prinsip ini. Yesus mati supaya saya hidup. Yesus menderita supaya saya berbahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya saya sehat dan sembuh. Dan bagian akhir saudara sekalian, nanti akhir bulan ini Yesus bangkit supaya Ia membangkitkan segala bidang kehidupan kita. Tidak boleh lagi ada yang terpuruk, tidak boleh lagi ada yang jatuh ke dalam jurang di lembah, tidak ada. Semua diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan Yesus. Itu prinsip kita berkenaan dengan seputar penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan nanti kebangkitan Kristus dari antara orang mati.
Dia buat segala sesuatu supaya apa yang terjadi sebaliknya terjadi kepada saudara sekalian, kepada saya juga. Mari kita lihat 3 ayat ini bersama-sama. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar kota, keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tempat disebut tempat tengkorak, mengapa? Karena di sanalah biasanya disalibkan orang yang bersalah, vonis mati pada masa itu disalibkan. Dan menurut cerita sejarahnya bahwa itu Herodes yang pada zaman itu sedang memerintah, dialah yang terbanyak menyalibkan orang. Saudara sekalian, pada masa itu orang yang mati disalibkan itu dibiarkan tergantung di sana, mati kemudian diturunkan. Tidak ada yang seperti Yesus. Diturunkan baik-baik, diberi kain kafan, dan dimakamkan di makam yang belum pernah ditempatkan orang yang meninggal di sana. Saudara sekalian, mari kita renungkan ini baik-baik. Yesus mati sebagai penjahat. Alkitab katakan tadi kan, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanannya. 2 orang penjahat, 2 orang penyamun. Penyamun artinya perampok. Ya, mereka memang pantas dihukum. Tetapi saya melihat bahwa Yesus dikategorikan sebagai penjahat besar dan layak untuk dihukum mati supaya saudara hidup. Ingat baik-baik itu. Jangan lupakan, walaupun memang kita terima kematian Yesus kayu salib itu untuk menebus kita dari dosa, maka kita patut bersyukur kepadanya. Tapi lebih daripada itu, Yesus mati supaya kita yang sudah divonis mati itu menurut Roma 6 ayat 23 mendapat anugerah, mendapat grasi, sehingga kita justru diselamatkan. Sebenarnya Barabas itu mewakili kita semua. Dia dilepaskan, dia hidup, Yesus yang dihukum mati, ganti dia. Saudara sekalian, saya ingatkan kita semua, Yesus bahkan miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, Yesus sakit di kayu salib itu, dia dipaku di kayu salib sampai mati supaya kita sehat dan sembuh. Lambungnya ditusuk, itu menggambarkan kepada kita bahwa penyakit hati kita, sakit hati, iri hati, dengki dan cemburu dalam hidup kita dilepaskan, diganti dengan pengampunan dan kasih agape Allah. Apalagi akar pahit, luka batin dan dendam dicabut dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki hati yang bersih dan jernih. Memiliki hati yang apa? Yang bersih, kudus, dan benar di hadapan Tuhan, dan mampu mengampuni orang yang paling besar kesalahannya pada kita. Atau dalam konteks Injil Matius pasal 18, kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita lebih dari 1 kali sehari. Itu gunanya Yesus mati di kayu salib. Ia ucapkan apa, saudara sekalian? Masih saudara ingat? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan Yesus dari kayu salib itu mengangkat kita sehingga kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kacang yang lupa kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, kita harus bisa mengampuninya. Saya harus bisa mengampuninya. Saudara harus mampu mengampuninya, walaupun itu keluarga terdekat kita sekalipun. Justru kita harus ampuni. Maka kita akan mengalami semua kepenuhan pemulihan daripada Tuhan Yesus. Yang negatif berubah menjadi positif, yang
pesimis berubah menjadi optimis dalam perjalanan hidup saudara-saudara sekalian dan saya juga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang berbicara kepada kami hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah mati supaya kami hidup, Engkau menderita supaya kami berbahagia, Engkau terluka di kayu salib itu supaya kami sehat dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.